Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan buku pengantar hukum Islam karya Dr. Rohidin SH MAG pada halaman 78 mengenai kaidah-kaidah hukum Islam. Asas-asas hukum Islam sebagaimana tersebut di atas melahirkan garis-garis yang dalam kepustakaan hukum Islam disebut kaidah-kaidah fiqhiyah. Terdapat ratusan kaidah fikih yang menjadi rujukan pelaksanaan hukum Islam. Namun ada 5 kaidah yang dianggap penting diketahui. Menurut sebagian ulama, 5 kaidah inilah yang dasar dan prinsip umum ilmu fikih. Kaidah fikih atau qawaid al-fiqhiyah adalah kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun oleh para ulama berdasarkan norma yang terdapat dalam nas Al-Quran dan sunnah melalui metode deduktif. Jadi qawaid al-fiqhiyah bukanlah sumber hukum yang mandiri, ia merupakan asas-asas yang dijadikan pedoman dalam menentukan hukum dari berbagai peristiwa yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Bentuk atau lafal qawaid al-fiqhiyah ada yang berasal dari nas, ada pula yang merupakan rumusan ulama yang kebanyakan sukar diketahui siapa pencetusnya. Namun demikian, qawaid al-fiqhiyah diakui sebagai asas hukum dalam pengambilan hukum Islam atau fikih. Mengapa qawaid al-fiqhiyah penting untuk diketahui? Berikut ini beberapa argumentasinya. Yang pertama, untuk mengetahui kaidah-kaidah fikih sekaligus prinsip-prinsip umum fikih akan membantu memahami materi fikih yang sangat luas. Dengan kaidah fikih ini, kita bisa mengetahui benang merah yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih, klasik maupun kontemporer. Yang kedua, memperhatikan qawaid al-fiqhiyah akan mempermudah penetapan hukum terhadap masalah-masalah yang dihadapi, karena cukup dengan menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada. Yang ketiga, adanya qawaid al-fiqhiyah akan membuat hukum fikih menjadi terlihat lebih arif dalam pelaksanaannya mengingat waktu, tempat, keadaan, dan adat istiadat yang berbeda. Yang keempat, tidak bisa dimungkiri bahwa kaidah-kaidah fikih tersebut merupakan hasil cipta para ulama. Namun rujukan qawaid al-fiqhiyah yang sudah mapan berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum mengharuskan kita untuk berhati-hati dan lebih teliti dalam menggolongkan atau memasukkan permasalahan-permasalahan yang memiliki kekhususan dan pengecualian, seperti sejauh mana ruang lingkup kaidah tersebut, materi-materi fikih mana yang termasuk dan atau berada di luar ruang lingkup kaidah-kaidah fikih. Terdapat 5 kaidah fikih yang menurut Al-Qadhi Husain merupakan kaidah induk, yakni yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu menurut maksudnya. Kaidah ini merupakan kaidah umum yang didasarkan kepada beberapa nas hadis, antara lain hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari Muslim yang mengajarkan sesungguhnya amal itu dikaitkan atau bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Hadis Nabi riwayat Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim menjelaskan, barang siapa berangkat tidur dengan niat akan bangun untuk melakukan sholat malam, tetapi tiba-tiba tertidur lelap hingga pagi hari, telah dituliskan baginya pahala yang telah diniatkannya, dan tidur yang dinikmatinya itu adalah sedekah untuknya dari Tuhannya. Hadis Nabi riwayat Tabrani dan dari Ka'ab bin Ujroh juga menyebutkan, orang yang mencari harta dengan niat untuk berbangga-bangga dan berkaya-kaya terhadap sesamanya, orang itu berada di jalan setan.
Beberapa hadis di atas menunjukkan betapa penting peranan niat dalam melakukan tindakan. Bahkan, amal perbuatan manusia dinilai dari apa yang menjadi niatnya. Azhar Bashir menjelaskan bahwa hal ini berlaku pada perbuatan halal. Dengan demikian, tindakan berjudi yang didasarkan atas niat atau tujuan jika memperoleh kemenangan akan digunakan untuk membangun rumah, perawatan anak terlantar, tidak dapat dibenarkan. Dalam beberapa kasus terdapat pengecualian, misalnya hukum asal berbohong adalah dilarang, tetapi larangan ini tidak berlaku saat berada dalam peperangan agar jangan sampai dikalahkan musuh, atau berbohongnya suami istri guna menghindari pertengkaran yang dapat memicu hancurnya rumah tangga.